Minasan, konnichiwa. Jumpa lagi bersama saya, Andang Miding, si tukang ngalado. Oke, kali ini kita mau podcast podcast dalam kereta. Kali ini perjalanan mau ke Tateyama. Ini daerah mana ini? Kana Jawa. Oke, podcast kali ini saya bareng teman saya. Kenalkan diri. Nama saya Sofian Yang dari Karawang. Karawang. Sofian dari Karawang. Kita mau cerita-cerita nih, boleh kan? Siap. Ini awal mula ke Jepang nih gimana? Taiheng Sabisi. Cerita dong gimana? Jadi mimpi ke Jepang ya kakarak ini nasi apa Sunda kajian Sunda. Oh, tengah artian kan? Tengah artian. Jadi pas pertama datang ke Jepang ngerasa kesepian lah, kita kan intinya di rumah kan biasanya sama keluarga sama teman. Di sini kan dulu jauh sama teman-teman nggak ada kan, baru pertama datang kan. Ternyata ya di sini juga banyak orang Indonesia, jadi nggak kesepian kayak mengundang kan, jadi best friend lah gitu kemana-mana bareng. Kok lo kepikiran kerja di Jepang awalnya gimana gitu? Karena ya pengen aja sih mau. Pengen. Iya pengen aja. Dari waktu sekolah itu pengen. Pengen Jepang. Terus prosesnya gimana tuh? Karena saya dulu prosesnya lewat IM Jepang. Jadi ya beda sama yang lain. Proses awalnya gimana tuh kalau IM? Biasanya kan swasta, iya. IM beda lagi. Kalau IM kan biasanya ketat di kayak lari kan harus lumayan juga, kayak belajarnya kimisi. Pertama lulus sekolah, daftarnya kemana? Jadi di Karawang dulu di tempat saya itu ada SMK Negeri 1. Di situ menerima pendaftaran buat ke Jepang. Terus daftar di situ. Setelah daftar, Saya di situ daftar terus di ke ini mas, ke Jawa Tengah. Di Purbalingga sekitar 2 bulan lebih. Terus pelatihan tahap 1 di Bekasi, pelatihan tahap 2 di Bandung. Habis itu berangkat. jadi daftar di sekolah. Terus setelah lulus seleksi baru pelatihan Pelatihan di Purbalingga. Nah, seleksinya gimana tuh? Apa Seleksinya prosesnya? kayak Di tes tulis atau wawancara? pertama matematika, bahasa Jepang dasar, terus kesemaptaan, kayak periksa tubuh, kayak ada yang Fisik luka, gitu. iya. Yang ketiga lari, tes fisik itu Berapa kilo lah? lari 3 kilo harus 15 menit. Kalau nggak 15 menit gugur nggak? Gugur. Kalau kurang dia gugur. Jadi kalau yang mau itu daftar IM tuh harus latihan lari 15 kilo 3 kilo dalam 15 menit. Iya. Habis itu wawancara. Itu terakhir. Wawancaranya sama orang Jepang. Iya. Dia langsung sama owner Jepang. Tapi ada translate apa pakai bahasa Jepang apa? Oh, pakai bahasa Indonesia. Oh iya. Ada ini Ada penerjemah. Iya. Terus setelah lulus seleksi pelatihan tahap 1 di Bekasi selama 2 bulan. selama 2 bulan. Di situ juga masih ada kemungkinan gagal. Jadi sebenarnya resiko gagalnya sangat tinggi kalau IM. Kalau gagal ya udah ulang lagi dari awal, dari seleksi yang tesnya tadi. Itu pelatihannya apa aja? Latihannya ya cuma mengulang bahasa, kayak mengulang-ulang.
pemantapan. 2 bulan. Pemantapan. Setelah itu Berangkat. jadi total cuma 4 bulan gitu. Enggak, kalau dari pelatihan yang pertama di Purbalingga itu kan itu pelatihan itu juga kurang lebih 8 bulan sama libur kayak gitu. Kan dari tahap 1 ke tahap 2 biasanya biasa libur Jadi sebelum berangkat ke pelatihan beda-beda tempat. beda-beda tempat pasti dikasih libur. Jadi di pelatihannya pelatihan bahasa mungkin ya, bahasa terus fisik apa di Gembleng gitu? Fisik pasti dimulai ya. Kalau yang Semi-semi militer kan harus kuat fisik. Beda sama swasta sih. Terus setelah proses berarti total 8 bulan ya. 8 bulan setahun atau Terus berangkat ke Jepang. Nah, setelah berangkat ke Jepang terus ngapain tuh? waduh. Ya pertama-tama Setelah tiba di Jepang. iya. Oh ini ke Senta dulu mas. Ke Senta. Iya. Jadi saya di Senta selama sebulan. Sebentar, sebelum. Di Senta sebulan ya kayak dikurung doang sih. Iya, dikurung aja doang di dalam rumah kayak gitu. Sentanya di mana? Sentanya di Saitama. Tuh. Iya. Saitama. Sentanya di Saitama, terus Kerjanya di ditempatinnya di Shizuoka. Iya. Kurang lebih dari Saitama Jauh. 2 jam pakai Shinkansen. Shinkansen kereta cepat. Nah, terus kerjanya apa tuh? Jobnya? Jobnya dulu saya kayak di pabrik-pabrik di Indonesia, Kumitat itu kayak assembly. Ngerakit dikejar-kejar inilah waktu. Di Senta itu berapa bulan? Sebulan gitu. Saya berapa bulan? Undang di sini seberapa bulan? Sebulan setengah. Sebulan kayaknya saya sebulan. Di Senta ngapain? Belajar Terus. Belajar bahasa. Nggak boleh keluar Sentanya itu nggak boleh. Dalam rumah terus. Nah, ini kan jobnya apa? Assembling gitu itu. Iya. Nah, waktu di pemantapan gitu, itu dikasih tahu nggak jobnya? Apa boleh milih apa gimana? Enggak, karena Ditentuin. biasanya ya ditentuin dari kita tuh awalnya sekolah itu jurusannya apa, kayak gitu. Bidangnya apa, yang sinalur lah, yang sejenis dari kemampuan kita. Jurusan sekolah. Kirain boleh milih pengen ini pengen ini. Pilihin. Alhamdulillah saya bagiannya kayak sama kayak di Indonesia, pabrik-pabrik. Nah, di Jepang gimana perasaannya setelah di Jepang? Ya itu senang pas di Jepang. Cuma lama kelamaan ya sambisi, kesepian. Tapi kan banyak temen. Iya banyak. Makin kesini ya makin banyak juga teman. Di sini ngerangkul kan orangnya. Jadi enak. Orang Indonesianya kompak. Nah, kesannya di kerja di Jepang gimana? Kesan ya kesannya itu cuma ya di sini peraturannya ini sih taat, kayak Lebih disiplin. ya lebih disiplin lah kayak lebih ya kayak beda lah sama di Indonesia sedikit. Harus gambate apa Iya. Jelas lah. Nah, untuk yang disukai di Jepang gimana? Yang disukai sama yang tidak disukai apa? Saya karena dari Indonesia juga kurang suka seafood, sedangkan di Jepang terkenalnya kan seafood ya, jadi Makanan mentah. iya makanan mentah itu saya kurang. Di Jepang itu kan banyak makanan mentah. Dari Dari nggak suka. dari segi lingkungan Dari segi lingkungan kayaknya di sini
banyak yang disukai. Lebih banyak yang suka. Cewek-ceweknya juga termasuk. Jadi yang nggak disukai dari lingkungan. Dari lingkungan kayaknya di sini crowdingnya ya enak lah, bersih kan. Siapa sih yang nggak suka bersih gitu? Dari segi cuaca, Oh, cuacanya ya, kalau saya sendiri sih malah senang sih, kayak salju kayak gitu. Meskipun orang lain berkata kedinginan, saya senang. nah yang paling disukain dari musim di Jepang apa? Musim dingin. Kenapa? Karena dia bisa main-main kayak ski, snowboard. Yang nggak disukain musim apa? Musim panas. Udah jadi hitam sih. Kalau musim panas di Jepang tuh Panas. lebih panas Lebih dari di panas. Indonesia. Gak suka lah. Kerja kipas angin kalau satu itu kurang. Dua lah. Kipas angin, AC. Nah kalau musim dingin apalagi AC juga, strobo juga. Pemanas. Panas. Nah, Gak sukanya itu doang sih musim dingin. Biaya listrik naik. Gara-gara pakai pemanas itu. kalau musim panas. Nah, kalau musim dingin biasanya kalau Oh iya, musim dingin kebalik. soalnya banyak menggunakan listrik. Iya. Dari air harus mandi pakai air panas. Tidur kan pakai pemanas ruangan juga. Non-stop. Nah untuk biaya, berapa sih biayanya kalau IM? Kalau IM saya ya kurang lebih kalau di ini kan sulit 40. Bukannya gratis kalau IM? Dari pelatihan pertama gratis. Gratis mungkin banyak orang yang mau kesini kalau gratis. Oh itu bayar? Iya, Bayar bayar. kemana? Enggak, itu tuh bukan ke IM-nya aja, jadi dari IM, penyalur dari IM. Jadi saya dulu sebelum dari IM pelatihan, di situ bayar kurang lebih sekitar mungkin 20. Dari situ baru ke IM, disalurin ke IM, baru. Berarti lewat swasta dulu. Ya, Baru bisa, IM gitu. ya bisa dibilang bukan swasta juga sih, kayak gimana ya? Kayak Soalnya LPK gitu. Iya, kayak LPK. Oh, Soalnya kalau lewat langsung ke IM itu kemungkinan gagal ya 90%. Soalnya emang kayak bahasa sama ini di IM nggak dilatih dasar, jadi sulit juga sih. soalnya yang saya tahu IM itu soalnya gratis. Cuman yang bayar itu biaya asrama. Iya, sama. Nanti saya juga 40 itu kayak kan saya di Purbalingga, PP pulang pergi dari Karawang Purbalingga kan lumayan 8 jam pakai bis. Jadi murah lah hitungnya. Jadi mungkin kalau IM-nya sih gratis ya. Cuman karena prosesnya ini lewat LPK, jadinya bayar. Fisik. Jadi bayar 40 juta itu bukan apa ya, bukan bayarnya tapi prosesnya. Buat ongkos, karena pendidikannya di Jawa Tengah jadi ongkos. Terus mungkin asrama di depan rumah buat makan. Saya pertama di Purbalingga, kedua di Bekasi, ketiga di Bandung. Jadi ya itu ya mas. Ya seleksi kan harus seleksi. Ya perlu ongkos. Buat prosesnya itulah, bukan buat bayarnya. Bukan bayar, bukan. Prosesnya kira-kira habis 40 juta. Kalau ongkosnya mah gratis kan? Ongkos gratis. Kalau IM biaya terbang, biaya apa gitu. Nah untuk gaji IM kayaknya sama aja, sama swasta. Tergantung perusahaan. tergantung ini juga kan penempatan di mananya Iya, kan. tergantung. Karena Tergantung
perusahaan temennya kan beda-beda. Kira-kira apa, berapa? Kira-kira dulu saya pas pertama ya kurang lebih 15 lah. 15 nah, Paling gede berapa? paling gede ya, kalau sama bonus biasanya dia lebih dari 20 lah. Kalau sama bonus Lumayan lah. iya lumayan. Iya. 3 bulanan lah balik modal. Iya 3 bulan 3 bulan 3 bulan ya balik modal. Nah, kalau nggak makan 2 bulan balik modal. Kalau nggak makan puasa. Kalau makannya mie, iya terus ya cemilannya proma. iya. Nah, untuk ini apa? Kan 3 tahun ya. Jadi sekarang udah beda kontrak. Beda sekarang bukan IM lagi, bisa disebut tambahan ya, seharusnya pulang tapi nggak pulang. Jadi masuknya 4 TG. Iya tapi gini Itu lewat ini lagi nggak? Proses. ada ya bukan proses juga, jadi ya kita nyari sendiri sih kayak agensi kayak gitu. Biasanya kan kalau IM sulit gitu. Kalau Buat keluarnya ke TG. iya. Ya alhamdulillah saya di perusahaannya nggak dipersulit, dipermudah. Di perusahaan yang sama apa? Beda iya, sekarang udah beda lagi, tempatnya beda, situasinya beda, cuacanya beda. Biasanya kalau IM itu kalau pindah ke TG itu ada biasanya diancam, bukan diancam ya apa? Katanya yang uang ininya nggak cair. Oh yang bonusnya ya, Yang bonus 3 tahun. Oh. Iya. Ya mungkin ada yang sebagian kayak gitu, tapi ya alhamdulillahnya balik lagi ke saya enggak gitu. Lancar gitu, meskipun bisa nambah bonusnya ya tetap dikasih. Nah, kalau bonusnya berapa? Bonusnya Selama 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun bonusnya 60 mang. 60 mang. 60 mang. Kalau IM ya beda sendiri, kalau swasta kan mungkin bonusnya berapa nggak tahu. Kalau swasta nggak ada, paling kalau habis kontrak paling ranking yang cair. Ranking. Kalau IM ranking dapat, bonus dapat. Lumayan. 60 mang tambah ranking 80. Ya 80 mang. Lumayan lah, 100-an lebih lah. 150 lebih. Beli sawah guys, 2 hektar, 2 hektar. Jadi sekarang udah TG. Nah, perbedaan dari waktu IM 3 tahun sama TG apa? Dulu kan kayak praktek kayak gitu ya kalau IM, jadi mau gimana kita kayak diurusin. Perbedaannya itu, kalau dulu diurusin, kalau sekarang urus sendiri. Oh. Jadi kalau dulu kan istilahnya magang. Iya, Kalau magang ya istilahnya diurusin lagi. diurusin. Ada yang ngurusin. Kalau TG kan biasanya udah bisa kerja. Jadi mandiri, urus sendiri semuanya. Mungkin dulu waktu magang bayar apato semua itu kan biasanya ditang Bantuan dari perusahaan. Nah, kalau TG ini ya bayar sendiri. Iya. Itu bedanya itu. Iya. Dari segi ini apa? Upah per jamnya beda. Naik. Nah, berapa persen? Iya. Bedanya. Bedanya ya sekitar yang nggak jauh beda sih. Mungkin tahun pertama saya waktu sekarang kan di Toko Tegino yang kerjaan sekarang, karena masih training kan, masih kayak 1.100-an lah. Nanti habis training 6 bulan naik, setahun naik. Kalau waktu magang itu berapa? Kalau waktu magang ya 1.000 kan, 1.000 mas rata-ratanya. Gede juga ya.
Berarti daerah Shizuoka mas sekitar segitu per jam. Dulu tuh tahun pertama 960 kalau nggak salah. Oh tiap tahun naik. Tiap tahun naik. Jadi saya rata-ratain 1000 lah. 1000 waktu magang 1000 yen per jam. Ya kurang lebih ya 100. Jadi kalau ke, 10 lah. pindah ke TG jadi 1200-an. Iya 1200-an lah nantinya. Sekarang kan masih tren nih. Jadi ada beda lah perubahan dari kalau magang sama TG beda. Cuman ya dari segi biaya juga beda. Beda. Tambah gede ya. Kalau magang itu biaya ada bantuan lah dari perusahaan. Kalau TG itu ya udah diupah segitu ya urus sendiri itu, Sendiri. bayar apa atau gas listrik Semua iya. maksudnya. Bedanya cuma itu doang lagi. Kalau dulu kan waktu di IN sakit itu 100% ditanggung pihak IN. Kalau sekarang kan cuma ngandelin hoking dari perusahaan doang. bayar kan kalau ini Sekitar kan 25% lah kalau sekarang. 30%. Oh bayar nantinya Enggak kalau Sakitnya? besar sakit 25%. 25%. 75%-nya di perusahaan. 25%-nya saya bayar. Mungkin kalau di Indonesia kayak BPJS Iya. kesehatan. Tapi kan kalau BPJS kesehatan itu kan kita yang bayar. Tapi kalau di saya sih di perusahaan BPJS kesehatannya dibayar sama perusahaan. Jadi dibayar perusahaan, nanti kalau sakit ditanggung BPJS kan. Nah kalau di Jepang itu ada namanya hokeng. Sama aja ya. Sama ya, hokeng. Kurang lebih. Itu ada yang dibayar tiap bulan oleh kita. Cuma nanti kalau sakit, misalkan kalau dirawat itu 70%-nya dibayar sama asuransi itu sama hokeng. Nah 30%-nya dibayar sendiri ya. Tapi ada juga yang 30%-nya itu dibayar perusahaan. Oh gitu ya. Kalau perusahaannya baik. Rata-rata baik. Jahat. Rata-rata ya lepas tangan sih karena ada hokeng kata. Kayak saya itu kan periksa ke dokter gigi aja bayar 30%-nya sih. Iya, berarti sama. Kalau ke dokter, misal ke dokter gigi. Iya, dokter gigi. Tapi kalau sakit yang lain aman, 100%. Sama sih, 30%. Tapi kemarin sih ada temen yang sakit dirawat kan selama sebulan lebih. Itu nggak bayar, dibayarin perusahaan yang 30%-nya. Iya, alhamdulillah. Tapi tergantung perusahaan sih, ada yang bayar sendiri ditanggung sama peserta yang 30%-nya. 30%-nya itu kan lumayan. Lumayan. Kalau biayanya 10 juta ya 30%-nya 3 juta kan lumayan. Jangan sampai sakit. Iya, jangan sakit lah. Kalau sama keluarga kan Walaupun ada asuransi tetap bayarnya mahal. Nah, dari kemarin yang selama 3 tahun maka udah menghasilkan apa nih di Indonesia. ya nabung terus sih mas, nabung terus ya, nantilah kalau pulang baru kayak belinya Tabung. terus iya nikah. Banyak yang mencapai boros, harus ada hasil lah. Harus ada hasil. Yang kerja kita capek-capek harus ada lah. Harus ada tanda ya. Sampai pas pulang nggak ada apa-apa. Ini apa? Mungkin sarannya untuk yang mau ke Jepang nih dari Kang Sofyan. Saran saya sih mau lewat jalur mana aja,
lewat IM swasta atau jalan mana aja jangan semangat lah. Enggak, sebenarnya di sini nggak jauh beda lah, tetap semangat lah intinya, belajarnya, bahasanya. Kalau nggak bisa bahasa di sini waduh goblok-goblokin terus. bahasa paling penting. Siapin mental juga kan, semangat lah. Orang harus gambarin ya. Gambarin. Nah itu berarti jadi yang harus dipersiapkan belajar bahasa Bahasa sama Fisik. fisik. mental lah. Mental Mental. harus kuat loh. Terus apa lagi? Uang mungkin Uang di sini nanti dapat sendiri. harus bermodal. Harus bermodal. Pokoknya tapi kalau IM sih apa ya, udah terjamin istilahnya, nggak ada tipu-tipu lah ya. Nggak tipu daya. Kan biasanya kalau swasta gitu kan udah bayar mahal-mahal tapi nggak berangkat nggak ada. Jadi kalau bisa sih cari IM ya. IM kalau bisa. IM itu istilahnya kalau sekolah itu Negeri. negeri lah. Jadi kalau Dari swasta pemerintah lah gitu. toh harus apa, kalaupun harus ke swasta tuh harus pintar-pintar memilih-milih LPK yang istilahnya yang dapat dipercaya lah, jangan sampai tertipu. Udah uang habis berapa puluh juta tapi gak jadi berangkat. Sayang uang. Itu mungkin. Itu sarannya apa, harus Gambarin belajar bahasa, terus mental fisik persiapan, karena di sini tuh di Jepang tuh beda ya sama di Indonesia dari segi mungkin dari sistem kerjanya ya, sama cuaca. Jadi jangan sampai sakit itu mahal. Sakit itu mahal. Terus mental juga, karena harus siap lah di goblok-goblokin istilahnya. Tapi kalau main fisik sih Enggak. jarang ada. Cuman paling dari omelan-omelan itu. Nah itu harus kuat mental. Jadi jangan sampai, kalau orang Sunda bilang pundungan. Kalau pundungan udah nggak bisa nggak bisa konsen kerja. Terus dari fisik, dari karena cuaca juga yang sering. kalau musim dingin, dingin. Kalau panas. Apalagi kalau yang suka alergi dingin itu pasti kalau musim dingin gatal-gatal. Terus kalau kadang musim semi juga ada namanya penyakit jadi serbuk sakura itu kan. Sakura yang bersin ya. Itu harus waspada. Jadi yang punya alergi hati-hati juga. Biasanya tahun pertama kuat sih. Masih imunnya masih tinggi. Biasanya kalau udah lumayan lama di sini sakit. Pokoknya lah harus sering jaga kesehatan dari pola makan, pola istirahat. Oke guys, mungkin itu aja sih dari cerita-cerita dari awal ke Jepang sampai di Jepang, sampai di betah jadi ke TG. Jadi prosesnya mungkin ada juga nih yang pemula ya, masih bingung magang dulu apa langsung TG yang untuk kerja di Jepang. Kalau menurut saya sih mending magang dulu. Jadi kalau magang kan kita istilahnya bisa memupuk pengalaman. Kalau langsung ke TG itu semuanya kan harus sendiri ya. Jadi kita nggak tahu apa-apa, harus sendiri tuh mungkin
agak kerepotan. Kalau magang kan kita ada pembimbingnya yang disebut ini apa? KUMI-AI. Ya, itu. Jadi kita kalau magang itu kalau ada apa-apa kita bisa konsultasi sama KUMI-AI. Tapi kalau TG nggak ada KUMI-AI. Apa? Ada juga. Ada. Tapi ya itu sih, saran saya sih magang dulu. Setelah 3 tahun magang baru ke TG kalau mau lanjut gitu. Jadi kalau langsung ke TG itu kita berat. Jadi persyaratannya itu kan berat kan, harus minimal N4 lah. Cuma dari segi bahasa kan. Tapi kalau magang itu walau belum lulus N5 juga bisa berangkat. Nanti ada proses belajar. Jadi saran saya mendingan magang dulu baru TG. Oke. Bentar lagi mau nyampe, belum sih, masih jauh sih. Demikianlah podcast Dake kali ini bareng Kang Sofian yang asal Karawang. Oh, cerita. Itu pengalaman cerita. Oh iya, selama 3 tahun berarti belum pulang. Ya. Apa nggak kangen terus sama keluarga? Makanya kan sampai sini. Nah untuk TG ini bisa pulang dulu nggak? Bisa gitu. Udah kalau udah setahun. Iya. Kalau dari sekarang bulan sih. Kalau udah setahun boleh pulang. Berapa dikasih cutinya berapa? Tergantung. Tergantung perusahaan juga. Berapa bu? Oh, tapi kalau pengen lama sih biasanya pas libur Pas libur lama-lama ya. Nasu atau Golden Week atau Puyu lumayan sebulan, bisa sebulan kan, Sebulan. Bahkan 2 bulan ya. 2 bulan jadi bisa pulang. Oke, demikianlah podcast Dake kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang mau ke Jepang. Ada sedikit referensi lah dari kita. Oke, mite korete arigatou gozaimasu. Ciao.